Tes. Recording in progress. Tak coba apa namanya? Rekamannya dulu. Recording stopped. Recording in progress. Kalau gini suaraku masuk nggak, teman-teman? Masuk, Kak. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Kita mulai tutorialnya. Nggak usah video, nggak apa-apa ya. Aku masih belum mandi. Ini udah kelihatan layarnya. Berarti di kelas kan udah dapat materi PI, prinsip inklusi eksklusi, sama PHP. Tapi bukan yang harapan palsu, PHP yang pigeonhole principle. Sama mungkin karena kalian udah dapat pekan ke-8 dulu. Pekan ke-8 itu bahas apa? Generating function atau relasi rekurensi? Atau masih review materi? Masih latihan soal, Kak. Belum masuk ke materi setelah UTS. Oh, berarti latihan soal UTS, buat UTS. Iya, Kak. Sebelum kita masuk ke materi reviewnya, ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari tutorial sebelumnya, tutorial kedua atau tutorial pertama? Kalau nggak ada, kita masuk ke review materinya. Yang pertama, prinsip inklusi eksklusi. Itu semacam teori himpunan di SMP, harusnya ada di kalian di SMP, dapat materinya. Yang paling umum, misalkan kita punya 2 himpunan, ini kan, A sama B. Terus kita tahu A-nya berapa, banyaknya A-nya, banyaknya B-nya, sama banyaknya irisan A iris B-nya. Nah, kalau kita udah tahu 3 ini, berarti kita bisa nyari A gabung B, yaitu banyaknya A ditambah banyaknya B dikurangi dengan banyaknya A iris B. Nah, ini asal muasalnya dari himpunan. Nah, secara umum rumusnya kayak gini. Jadi intinya yang satu-satuan itu dijumlahkan, ditambah. Terus yang yang genap itu dikurangi. Yang ganjil itu ditambah. Jadi kan kayak ditambah, dikurangi, ditambah. Terus kalau 4 nanti dikurangi lagi. Terus kalau yang 5 itu ditambah.
dan seterusnya. Jadi rumus umumnya seperti ini. Min 1 pangkat M plus 1. Jadi yang ganjil, yang jumlah irisannya itu ganjil, itu ditambah jumlah yang jumlah irisannya genap dikurangi. Nah, contohnya dari 1232 mahasiswa yang mengambil mata kuliah bahasa Spanyol, 879 ngambil Perancis, 114 ngambil Rusia, 103 ngambil Spanyol dan Perancis. Berarti kalau kita tulis Spanyol itu A misalnya, yang ngambil Perancis B, yang ngambil Rusia C. Berarti banyaknya yang ngambil A itu ada 1, 2, 3, 2. Banyaknya yang ngambil B ada 879. Yang ngambil C ada 114. Terus yang ngambil S dan P berarti Spanyol dan Perancis. Irisan berarti ya. Spanyol dan Perancis ada 103. Terus Spanyol dan Rusia 23. Perancis dan Rusia, oh ini A, 14. Jika 2092 mahasiswa diketahui setidaknya telah mengambil salah satu dari mata kuliah, berarti semestanya 2092. Ini semesta itu berarti A gabung B gabung C. Ya ini sebenarnya, oh ya di bawah udah ada ya. Ini semesta itu S gabung P gabung R, support 2092. Terus tinggal pakai prinsip inklusi eksklusi, bisa langsung didapat. Yang yang ganjil itu dijumlahkan, terus dikurangi dengan yang genap, ditambah dengan yang ganjil. Udah tinggal hitung-hitungan biasa. Nah, didapat yang mengambil ketiganya itu ada 7 mahasiswa. Contoh lagi, kalau nyari banyaknya bilangan asli kurang dari 500 yang tidak habis bagi 4 dan tidak habis bagi 6. Solusinya dibentuk himpunan X sama dengan 1 sampai 499 bilangan asli, di mana jumlah X-nya, ini kan banyaknya anggota X, itu adalah 499. Dicari terlebih dahulu banyak bilangan asli kurang dari 500 yang habis bagi 4 atau habis bagi 6. Nah, caranya kan tinggal bagi aja, 499 itu dibagi 4, kemudian diflurkan. Nah, ini artinya, maknanya, ini bermakna bilangan dari 1 sampai 499 yang habis bagi 4. Banyak bilangan. Banyak bilangan dari 1 sampai 499 yang habis bagi 4. Kalau yang ini, banyak bilangan dari 1 sampai 499 yang habis dibagi 6. Yang ini habis bagi 12, A iris B. Nah. Jadi, karena A iris B itu KPK dari 4 dan 6, dibagi dengan KPK dari 4 dan 6, berarti 12. Berarti didapat 499 bagi 12, itu 41. Jadi, himpunan A, banyaknya ada 124, himpunan B ada 83, himpunan A iris B ada 41. Tinggal pakai prinsip inklusi eksklusi, jadi totalnya 166. Nah, karena kita nyarinya yang tidak habis dibagi 4 dan tidak habis dibagi 6. Berarti jumlah X tadi kita kurangi dengan yang habis bagi 4 atau habis bagi 6.
Nah, itu mengapanya? Karena tadi ya. Mungkin, nah, mungkin contoh soalnya, berapa banyaknya bilangan asli antara 400 sampai dengan 600 yang habis dibagi berapa ya? 4 atau 10 misalkan. Nah, kalau gini kira-kira caranya gimana? Banyak bilangan antara 400 sampai dengan 600 inklusif ya. Yang habis bagi 4 atau 10. Ada yang mau nyoba nggak? Atau langsung jawabannya di chat juga boleh. Sampai 946 deh. Ada yang bisa? Saya mau nyoba mas. Boleh. Itu kalau misal caranya kita cari yang pertama tuh yang habis 600 gimana ya? Kita cari yang 600 dulu gitu mas. Yang habis dibagi 4 atau 10. Ini kan ketemu berapa gitu kan mas. Terus nanti dikurangi dengan
400 yang dibagi yang habis dibagi 4 atau 10. Itu bukan, Mas. Nyaris banget. Kalau inklusif 400-nya termasuk nggak? 400. 400-nya masuk hitungan nggak? Dikasih Inklusif. 9. Kalau inklusif 400 sama 600 itu masuk hitungannya. Jadi yang perlu dikurangi itu dikurangi dengan, jadi ini 600 dibagi 4 dikurangi dengan 399 dibagi 4. Karena yang ini kan dari 1 sampai 600, yang ini dari 1 sampai 399. Nah, kalau dikurangi, berarti kita punya dari 400 sampai 600. Iya kan? Bisa dipahami? Bisa, Mas. Oke. Jadi yang perlu diperhatikan di sini tadi. Makanya aku kasih contohnya kayak gini. Karena pas tahunku keluar. Jadi banyaknya yang habis bagi 4. Itu ada sebanyak 150 dikurangi 99 sama dengan 51. Terus banyaknya yang habis bagi 10, 600 bagi 10 dikurangi 399 bagi 10. 60 kurangi 39. 21. Terus yang irisannya, irisan 4 sama 10 berarti kan 20. Bagi 20 sama dibagi 99 bagi 20. Berarti 30 kurangi 19. Nah, ini ditambah, ini dikurang. Jadinya 72 kurangi 11, 61. Nah, gimana kalau kita makainya banyaknya bilangan ini, 400 sampai 600, terus tinggal dibagi sama ini. Nah, hasilnya sama atau enggak? Kita coba ya. Dari 400 sampai 600, ada 201 bilangan kan? Ada 201 bilangan. Nah, biasanya kalau kita kurang teliti, kita langsung makainya gini. 201 dibagi 4, ditambah dengan 201 dibagi 10, dikurangi dengan 201 dibagi 20. Nah, padahal ini hasilnya 50 ditambah 20 dikurangi 10 sama dengan 60. Nah, ini kan tidak sama kan? Jadi nggak bisa pakai yang ini. Harus pakai yang 600 dikurangi angka yang tidak dipakai. Jadi 600 angka pertama yang habis bagi 4 dikurangi dengan yang tidak dipakai. 399 angka pertama. Terus di prinsip inklusi eksklusi itu ada juga kaitannya sama de-arrangement. De-arrangement itu suatu permutasi, kan kemarin udah belajar permutasi kombinatorik, tapi permutasinya ini tuh nggak ada unsur yang setelah dipermutasikan itu terletaknya di posisi awal. Contohnya 1, 2, 3 ini bisa dipermutasi menjadi 231, 312 maksudnya, 312, dan ini enggak ada unsur yang letaknya semula. Letaknya beda semua gitu loh. Nah, letaknya beda semua. Nah, ini namanya de-arrangement. 231 juga de-arrangement dari 3 unsur. Jadi cuma ada 2 doang. Nah, permutasi yang lain, misalnya 132, terus 321. Nah, ini kan ada unsur-unsur yang letaknya sama. Nah, ini bukan de-arrangement. Yang ini yang de-arrangement. Berarti untuk D3 itu cuma ada 2. Nah, secara umum rumusnya itu ini. Jadi kalau kita cari 2 faktorial,
dikali dengan sigma dari min 1 pangkat K per K faktorial. Berarti mulai dari 0 ya. 1 per 0 faktorial. 0 itu genap kan? Ya. Terus 1 itu ganjil, berarti dikurangi. Nah, ini kan apa namanya? Alternating. Jadi kayak positif negatif 1 per 1 faktorial ditambah dengan 1 per 2 faktorial sama dengan 2 faktorial, ini sama-sama 1 kan, dikali dengan 1 per 2 faktorial. Nah, oh ini D2 ya, harusnya kita D3. Berarti ini 3 faktorial. Dikurangi dengan 1 per 3 faktorial. Nah, berarti 1/2 dikurangi 1/6 berapa? Atau kalau enggak gini, biasanya aku nulisnya 3 per 3 faktorial dikurangi dengan 1 per 3 faktorial. Nah, ini kan yang bawah udah 3 faktorial semua, terus yang atas 3 kurangi 1. Ini kan, sama dengan 3 kurangi 1 sama dengan 2. Nah, udah benar. Nah, kalau D2 baru 1. D2 itu tadi 1 kan. Nah, contohnya lagi D5. Di-arrangement dari 5 unsur. Jadi kita punya misalnya 5 buku gitu kan, A, B, C, D, E. Terus mau dipermutasi. Nah, berapa banyaknya permutasi supaya nggak ada buku yang letaknya semula. Nah, itu bisa pakai di-arrangement. Berarti 5 faktorial dikali dengan alternatingnya 1 per 0 faktorial, 1 per 1 faktorial, min plus 2 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial, 5 faktorial. Nah, ini kan mirip sama inklusi eksklusi. Nah, cara gampangnya ngitungnya berarti kita samain dulu penyebutnya, kecuali yang 2 ini. Yang 2 ini pasti 0. 1 kurangi 1 kan. Jadi tinggal 5 faktorial. Terus disamain menjadi 5 faktorial semuanya. Jadi ini 5 kali 4 kali 3 bagi 5 faktorial dikurangi 5 kali 4 bagi 5 faktorial, ya kan? Ditambah, terabas sedikit, 5 per 4 faktorial dikurangi dengan 1 per 5 faktorial. Ini 5 per 5 faktorial. Ada, berarti kita tinggal menghitung 5 kali 4 kali 3 dikurangi 5 kali 4 ditambah 5 dikurangi 1. Jadinya 5 kali 4 kali 2 ditambah 4 sama dengan 44. Jadi di arrangement dari 5 ada sebanyak 44. Nah, kalau yang tanpa syarat, berarti kan permutasi dari 5 itu hasilnya 5 faktorial sama dengan 120. Nah, ini sebenarnya juga aplikasi dari inklusi eksklusi. Awalnya dari 120 itu, kemudian dikurangi dengan syarat yang tidak terpenuhi, yaitu ada awalnya ada 1 yang di posisi semula, terus ada 2 itu kayak gimana, ada 3, ada 4 yang di posisi semula. Nah, nanti dapat rumusnya kayak gini. Buat latihan soalnya, ya, soal-soal yang bagus, kalau ini gampang ya, dicoba sendiri.
Ini bisa dicoba sendiri. Oke, aku bahas nomor 2 dulu. Aduh. Ini UTS tahun 2022, berarti atasku 1. Diberikan bilangan prima P dan Q, selanjutnya didefinisikan N sama dengan P kali Q. Hitunglah banyaknya bilangan bulat positif kurang dari N yang relatif prima terhadap N. Nah, idenya, N itu kan P kali Q, berarti dia itu bisa berbentuk yang apa ya? Oh, yang pertama relatif prima dulu. Relatif prima itu FPB-nya, FPB dari misalkan A sama B ya. A sama B dikatakan relatif prima kalau FPB-nya sama dengan 1. Jadi, kita nyari bilangan bulat positif kurang dari N yang relatif prima terhadap N. Berarti FPB dari N, X, misalnya bilangan yang kita cari itu X, itu sama dengan 1. Nah, X-nya itu berbentuk apa? Karena N-nya itu P kali Q, berarti dia yang apa ya? Yang bukan relatif prima. Itu kita lebih ngecek yang bukan relatif prima ya. Berarti misalkan Y-nya itu bisa berbentuk apa? 1 kali P. Terus bisa juga 2 kali P. Cari yang tidak relatif prima. Berarti kan yang habis membagi N kan. Nah, yang habis membagi N, yang apa ya, FPB-nya bukan 1. Bukan habis membagi sih. FPB-nya bukan 1, yang FPB-nya bukan 1. Itu bisa berbentuk 1 kali P, 2 kali P, 3 kali P, dan seterusnya sampai Q-1 dikali P. Nah, sebenarnya Q kali P itu kan juga FPB-nya tidak 1, tapi karena kita nyari yang kurang dari N, berarti Q kali P-nya nggak usah. Nah, Y-nya bisa seperti itu. Nah, ini banyaknya caranya. Banyak cara. Ada 1 sampai Q-1. Ada Q-1. Terus Y2-nya juga bisa, Y-nya bisa berbentuk 1 kali Q, 2 kali Q. Nah, karena P sama Q-nya prima, karena prima berarti itu kita nggak usah permasalahin kasus irisannya. Karena irisannya pasti 0. Y1 iris Y2-nya pasti himpunan kosong. Kalau dia kurang dari PQ ya, karena kurang dari PQ, irisannya pasti himpunan kosong. Jadi nggak ada kasus seperti ini contohnya. 3P sama dengan 7Q. Nah, ini nggak mungkin terjadi. Karena P sama Q-nya kan prima. Nah, ini kasus kayak gini bakal mungkin terjadi kalau P sama Q-nya nggak prima. Contohnya P-nya 10, Q-nya 5. Nah, ini kan ada kasus ketika 1 kali P, Y-nya 1 kali P, dengan Y-nya 2 kali Q. Nah, ini kan bisa sama kan. Tapi kalau sama-sama prima, P-nya prima, Q-nya prima, berarti nggak mungkin ditemukan kasus irisannya. Jadi irisannya pasti himpunan kosong. Nah, banyak kasus kedua, banyak kasusnya, ada P min
1. Ada sebanyak P-1. Nah, terus total yang relatif primanya pakai prinsip inklusi eksklusi, berarti banyaknya bilangan bulat positif yang kurang dari N itu ada sebanyak PQ-1. Jadi total yang relatif prima PQ-1 dikurangi dengan banyaknya kasus yang tidak relatif prima. Ada Q-1 dan P-1. Kayak gini. Jadi totalnya PQ dikurangi Q dikurangi P. Nah, min 1 berapa? Min 1 plus 1 ya? Ya. Berarti kan min 1 plus 2 kan? Min 1 plus 2 plus 1. Ya udah, jawabannya ini. Jadi banyaknya bilangan bulat positif kurang dari N, kurang dari PQ kan, berarti kan. Yang relatif prima terhadap dia ada sebanyak PQ-1 dikurangi Q-1 dikurangi P-1. Sebenarnya ditambah irisannya, tapi karena irisannya himpunan kosong berarti kan ditambah 0. Ini ada 0. Irisannya ada 0. Nah, ini juga keluar di soal UTS tahun lalu, kalau nggak salah. Nah, ini kan yang mirip. Banyaknya bilangan 3 digit yang relatif prima dengan 2023. Nah, 2023 itu bisa dipecah menjadi 17 kali 119. Nah, ini kan prima semua kan? Udah prima semua. Tinggal kita nyari yang 3 digitnya. Gampang. Tinggal dikurangi dikit. Terus nomor 6 mungkin gue bahas aja. Karena cukup bisa nyambung sama yang nomor 7 ini. Agak nyambung dikit. Ada kaitannya. Soalnya sama, jenis soalnya sama, tapi kalau pakai cara yang sama bakal kesusahan di nomor 7-nya. Jadi yang nomor 6 yang nomor 6 itu misalkan coklat, cinnamon, donat itu ABC. Terus ada 6 coklat, 6 cinnamon, 3 donat. Jika kotaknya berisi 12 donat, plain donat. Oh, ini jenis-jenis donatnya. Ada donat coklat, donat cinnamon, sama plain donat. Donat donat flat. Kalau kotaknya bisa berisi 12 donat, berapa banyak option berbeda, pilihan berbeda untuk mengisi kotak donatnya. Intinya, kalau dibuat persamaan jadinya gini. A tambah B tambah C sama dengan 12, dengan A-nya kurang dari sama dengan 6, A, B-nya. Terus C-nya kurang dari sama dengan 3. Tapi karena mereka itu suatu barang, berarti pasti positif. Lebih dari sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya bisa dicoba-coba aja. Dicoba-coba ketika C-nya sama dengan 0, berarti A-nya harus 6, B-nya harus 6. Cuman ada satu kemungkinan. Kalau C-nya sama dengan 1, ini pasangnya 6,6 ya. Ini bisa 6,5, A-nya 6, B-nya 5, atau 5,6. Ada 2 cara. Terus kalau C-nya sama dengan 2, D-nya sama dengan 3, ini ada 6,4, 5,5,
4,6. Ada 3 cara. Terus pakai cara yang sama. Kalau C-nya 3, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6. Berarti ada 4 cara. Kalau di total, ada sebanyak 10 cara. Nah, ini bisa dicoba-coba. Di kuli itu sangat-sangat kuliable, sangat gampang banget. Masih bisa dicoba 10 doang. Tapi yang nomor 7, ini ada 4 jenis kembang gula rasa. Terus ada mangga, jeruk, durian, dan kopi. Misalnya A, B, C, D. Taruh di bawah aja lah. Untuk keperluan sampel akan dipilih paling banyak 3 mangga, 3 jeruk, 2 durian, 2 kopi. Berarti dari A tambah B tambah C tambah D. Banyak cara untuk memilih sampel berukuran 5 sama dengan 5 dengan A-nya kurang dari sama dengan 3, A, B-nya. C, D-nya kurang dari sama dengan 2, A, B, C, D-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau tanpa syaratnya, kalau yang di atas tadi, yang nomor 6, kasus tanpa syaratnya, kasus tanpa syarat yang ini, itu bisa pakai yang kemarin itu apa namanya? Stars and bars. Berarti 12 tambah 2 kombinasi 2. Ya kan? Karena ada 2 tanda plus. Berarti 14 kombinasi 2, 7 kali 13. 7 kali 13, 91. Nah, ini sebenarnya ada 91 cara tanpa restriksinya, tanpa syaratnya. Tapi karena lebih banyak yang melanggar syarat, yang tidak memenuhi, yang memenuhi cuma 10 doang. Jadi lebih gampang buat nyari yang memenuhinya langsung. Kalau nomor 7, tanpa syaratnya, itu ada 5 tambah 3 kombinasi 3. Sama dengan 8 kombinasi 3. Berarti 8 kali 7. 56. Tapi karena AB-nya kurang dari 3, CD-nya kurang dari 2. Nah, ini kalau dilihat sepertinya enggak yang apa namanya? Yang tidak memenuhi syarat itu tidak lebih banyak daripada yang memenuhi syarat. Nah, kalau di kuli kan lumayan panjang juga. Kulinya A sama dengan, atau kalau mau nguli C-nya, C sama dengan 0, D-nya 0, terus 01, 02, 10, 11, dan seterusnya. Ada 9 kali lah minimal. 9 kali kuli. Nah, daripada pakai nguli, kita bisa pakai kita bagi kasus, yaitu kita cari banyaknya yang tidak memenuhi syarat. Kenapa ini lebih gampang? Mari kita lihat. Banyak yang tidak memenuhi syarat. Berarti banyak yang tidak memenuhi syarat itu hanya lebih dari sama dengan 4, karena ini bilangan asli kan. Atau B-nya lebih dari sama dengan 4, ini 2 kasus yang sama. Terus C-nya lebih dari sama dengan 3, atau D-nya lebih dari sama dengan 3. Ini yang tidak memenuhi syaratnya. Yang pertama, kalau A-nya lebih dari sama dengan 4, berarti yang lainnya bebas. B, C, D-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, caranya gampang. Tinggal kita ambil aja 4 untuk si A-nya. Jadi kita bikin variabel U misalnya. U sama dengan A tambah 4. Yang mana ini udah lebih dari sama dengan 0. Ya kan? Jadi, persamaannya menjadi U tambah B tambah C tambah D sama dengan 1 dengan U, B, C, D-nya udah lebih dari sama dengan 0. Ini udah bisa pakai star and bars.
banyaknya caranya ada sebanyak 1 tambah 4 kombinasi 4 sama dengan 4. 1 tambah 3 maksudnya. 1 tambah 3 kombinasi 3. Karena diambil apa? Tanda plusnya. Terus kalau B-nya lebih dari sama dengan 4, ya udah kasusnya sama kan? Berarti ACD-nya lebih dari sama dengan 0, analog sama dengan 4 juga. Terus ketika C-nya lebih dari sama dengan 3, ABD-nya lebih dari sama dengan 0. Caranya sama, kita tinggal bikin variabel C tambah 3 yang lebih dari sama dengan 0. Berarti A, B, UD itu sama dengan, taruh dulu semuanya di C3 kan, tinggal 2. Banyaknya caranya 2 tambah 3 kombinasi 3. 5 kombinasi 3 sama dengan 10. Yang D lebih dari sama dengan 3 analog sama dengan 10 juga. Nah, di sini aku bilang gampang karena lebih gampang karena kalau kita cari kasus irisannya A lebih dari sama dengan 4 dan B lebih dari sama dengan 4, itu kan kita minimal butuh 8 apa ya tadi ceritanya? Kembang gula rasa. Padahal kita cuma punya 5. Berarti jelas banyaknya kasusnya ada 0. Begitu pula irisan A lebih dari sama dengan 4 dan C lebih dari sama dengan 3, ini juga 0 dan seterusnya. Irisan-irisannya itu semuanya 0. A iris C, A iris D, A iris B iris C, apalagi itu makin 0 lagi. Jadi kita tinggal nyari yang memenuhi syaratnya, itu adalah yang tanpa syarat dikurangi dengan yang tidak memenuhi syarat. Jadi yang memenuhi syarat ada yang tanpa syarat tadi 56 dikurangi dengan yang tidak memenuhi syarat. Nah, ini kan udah udah aman semua, tinggal dikurangi aja karena irisannya 0 semua kan. Dikurangi 4, kurangi 4, kurangi 10, kurangi 10 sama dengan 56 kurangi 28. Jadi yang memenuhi syarat ada 28. Nah, ini lebih efisien lah daripada dikuli 9 kalian. 01, 0, 00, 02, 10, 11, 12, dan seterusnya. Nah, ini jauh lebih efisien. Apalagi kalau angkanya makin besar. Karena yang tidak memenuhi syarat kita bisa pakai star and bars. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya yang nomor 6 tadi juga bisa. Tapi kan karena nanti irisannya bakal ada. Karena ini dari 12 donat yang tidak memenuhi, berarti kan ketika A-nya lebih dari 7, lebih dari sama dengan 7, atau lebih dari 6, B-nya lebih dari 6, C-nya lebih dari 3. Nah, nanti ada irisannya. Ketika A atau B-nya lebih dari 7 dan C-nya lebih dari 3. Nah, itu kan baru 10 doang yang kepake. Nah, itu ada irisannya. Itu lumayan panjang. Nah, itu lebih gampang dikuli. Nah, kalau di UTS itu dikuli boleh, dipakai cara ini juga boleh. Nomor 134 sepertinya nggak usah dibahas di sini ya, lumayan gampang soalnya. Nomor 5 sama 8. Nomor 5 deh. Nomor 5 ada yang mau nyoba nggak? Berapa banyak bilangan asli N sehingga N habis membagi setidaknya salah satu dari 10 pangkat 30 dan 20 pangkat 20. Coba sampai jam berapa? 10.22, 6 menit. 10.22 ya. Nanti sisa waktunya buat ngerjain nomor 8. Sisa waktu
8 menitnya. Jadi rencanaku itu sampai 10.30 kita bahas Pi, terus sampai 11.10, harusnya sampai 10.20 ya. Udah nggak apa-apa. Yang PHP lebih gampang sih harusnya. Sampai 10.22 ya, nomor 5 bisa dicoba. Ada yang mau nyoba?
Udah jam 10.22. Ada yang mau nyoba nggak? Kak, yang 10-nya bisa jadi 5 kali 2 pangkat 30 kan, Kak? Berapa? Yang 10 pangkat 30 tuh jadi 5 kali 2 pangkat 30. Ya, terus? Jadi gitu dulu. Habis itu jadi sama dengan 5 pangkat 30 dikali 2 pangkat 30. Nah, jadi di situ kemungkinan apa? Bilangan aslinya tuh ada 30 kali 30. Gitu gak, Kak? Nyaris. Kalau 30 kali 30 kurang. Berapa? Kalau bukan 30 kali 30 kira-kira berapa? 31 kali 31. Ya, banyaknya ada. Banyaknya yang habis bagi apa ya? Alah, perkataan A. Itu ada 31 kali 31. Karena kan aslinya yang habis bagi 5 pangkat 30 kali 2 pangkat 30 itu berbentuk 5 pangkat A dikali 2 pangkat B dengan A-nya dari 0 sampai 30, B-nya dari 0 sampai 30 juga. Nah ini dari 0, 1, 2 sampai 30 ada sebanyak 31. Ya ini juga ada sebanyak 31. Nah total caranya berarti ada 31 kali 31. Nah, itu yang habis membagi 10 pangkat 30. Oke. Terus yang habis membagi 20 pangkat 20. Jadi 2 pangkat 40 kali 5 pangkat 20 itu ada 41 kali 21. Ya, 41 kali 21. Terus yang habis membagi A dan B. Dari ini ya kan, Kak, apa? KPK dari 10 pangkat 30 sama 20 pangkat 20. Bukan KPK dari ini. Oh, Tapi satunya KPK. Satunya KPK apa? HPP gak sih, Kak? Lupa balik. Ya, HPP. Jadi A iris B-nya itu kan yang habis membagi 2 pangkat 30 dikali 5 pangkat 20. Karena ini ada di sini juga. Berarti banyaknya caranya ada 31 kali 21. Berarti totalnya A gabung B-nya sama dengan 31 kali 31 ditambah 41 kali 21 dikurangi 31 kali 21 sama dengan 10 kali 31 ditambah 41 kali 21. Ini 31 kali 21 tambah 10 kali 21 berarti 31 kali 31 ditambah 10 kali 21 sama dengan, nah ini kan lebih enak hitungnya. Wah, sama aja sih. 931 ya? Oh, 961. Oke, jadi totalnya ada 1171. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak?
Ini nomor 8 soal yang bagus. Ntar ada iklan lewat. Oke, nomor 8. Ini kalau dilihat sekilas mungkin mirip sama star and bars, linear Diophantine equation. Tapi syaratnya seperti ini. LSM-nya positif semua, L-nya kurang dari S, S-nya kurang dari M. Contohnya, nah, kalau misalnya seperti ini, contoh yang memenuhi 4 aja deh. Berarti bisa 004, 013, 022, terus 112, udah 4 doang. Ada 4 cara. Nah, sebenarnya buat nyelesain nomor 8 itu bisa juga kita pandang sebagai apa namanya star and bars biasa. Kalau star and bars biasa kan L tambah S tambah M sama dengan 4, itu ada sebanyak, tanpa syaratnya ada sebanyak 4 tambah 2 kombinasi 2, 6 kombinasi 2 berarti 3 kali 5, 15. Nah, 15 ini itu didapat dari 004, ini pasangan 0,0,4, ini dikali dengan permutasi dari 004, itu ada 3 faktorial, bagi 2 faktorial kan, sama dengan 3. Terus yang 013, ini karena beda semua, dikali dengan 3 faktorial. Terus 022, ini dikali dengan 3 faktorial bagi 2 faktorial. Terus yang 112, ini dikali 3 faktorial bagi 2 faktorial, sama dengan 3. Kalau dijumlah, 9 tambah 6 sama dengan 15. Nah, ini udah sama. Nah, gimana bagi kasusnya? Bagi kasusnya, kita lihat, kita pakai cara restriksi, cara yang tanpa syaratnya, tanpa restriksi. Terus, di setiap kasus-kasus ini, kita bagi dengan 3, supaya hasilnya cuma 1 doang. Terus kalau kasus yang ini, yang beda semua, kita bagi dengan 6. Jadi ada 2 kasus, sebenarnya 3 kasus, yaitu ketika sama semua. Kalau sama semua kan, kalau di 2022 ya, 2022 kasus yang sama semuanya berarti 2022 bagi 3, itu 674, 674. Cuma ada 1 kasus doang. Terus, kasus yang ada yang sama berarti L sama dengan S, atau L sama dengan M, atau S sama dengan M. Jadi kita bagi 3 kasus. Ini ketika L sama dengan S sama dengan M. Ketiganya sama, 3 sama. Oh ya, berarti yang ini tidak sama dengan M, tidak sama dengan S, tidak sama dengan L. 2 sama. Terus yang satu, bukan satu sama, beda semua. Yang beda semua, itu yang beda semua bisa didapat dari, banyak yang beda semua bisa didapat dari tanpa syarat, banyak yang tanpa syarat, dikurangi dengan apa? Ada yang sama. Ada yang sama kan 2 kasus di atas ini kan. 2 kasus di atas ini sama ini. Terus yang beda semua, tinggal yang tanpa syarat, hitungnya gampang.
pakai star line bars dikurangi dengan ada yang sama. Nah, ada yang sama kasusnya gimana? Pertama, kita coba cari yang tanpa syaratnya dulu. Yang kasus tanpa syarat. Berarti kan 2022 ditambah 2 kombinasi 2 sama dengan 2024 kombinasi 2, 1012 kali 2023. Biar jelas ini. Ini dulu disimpan yang tanpa syaratnya. Terus kita cari yang 2 sama. Kalau 1 sama, 3 sama kan cuma ada 1 kasus doang. Cuma ada 1 kasus. Terus yang 2 sama, berarti ini sebenarnya bisa dikulik. Yaitu ketika L sama dengan S sama dengan 0. Berarti M-nya 2022. Maka ya. Terus kalau L-nya sama dengan S sama dengan 1, berarti M-nya 2020. Dan seterusnya, sampai ketika L-nya sama dengan S sama dengan 1011. Berarti M-nya 0. Ini kan kasusnya analog kan? Analog, sama semua. Berarti banyak cara ada 1012. Masing-masingnya ada 1012. Ini ada 1012, ini ada 1012, ini ada 1012. Nah, yang perlu digarisbawahi, karena kita nyarinya yang samanya 2, yang tidak sama dengan kalau kasus pertama L sama dengan S tapi tidak sama dengan M. Tapi kalau di sini di tengah-tengah ini kalau kita perhatikan itu bakal ada kasus L sama dengan S sama dengan 674, kasus yang ini tadi. Kasus yang ini juga terhitung di sini karena L sama dengan S-nya ini kan sama kan. Ini bakal terhitung di sini. Jadi perlu dikurangi 1. 1 ini kasus 674,674,674. Sama dengan ada 1011. Jadi masing-masing ada 1011. Ini ada 1011, ini ada 1011, ini ada 1011. Nah, terus karena ini ada 2 yang sama, kalau kita lihat di kasus yang ini tadi, yang ini itu kan menyumbang 3 kan, menyumbang 3. Jadi total kasus yang samanya 2 itu kita bagi dengan 3. Jadi aslinya tuh 1011-nya ada 3 kasus dikali 3, tapi kita bagi dengan 3 karena kita cuma ambil 1 doang, ambil 1 yang terurut, yang dari kecil ke terbesar, itu cuman dari 3 kasus cuman kita ambil 1, berarti kita bagi 3, berarti ada 1011. Nah, kalau kasus totalnya itu kan ada 3033 aslinya kan. Kasus totalnya ada 3033. Tapi yang kita hitung 1011 doang. Nah, 3033 buat apa? Itu buat menghitung kasus yang beda semua. Kasus beda semuanya berarti tadi 1000 berapa? 1012 dikali 2023 dikurangi ada yang sama. Ada yang samanya 3034. Ini kan 3033 tambah 1. Kasus ada yang sama. Jadi kasus yang ada yang samanya ada 3034. Nah, 3034 ini kan bisa kita tulis menjadi 1012 kali 2023 dikurangi berapa? 1011
dikurangi 2023. Ini kan. Nah ini hasilnya adalah dikurangi dulu 2023, jadi 1011 kali 2022. Terus kurangi 1011 menjadi 1011 dikali 2022. Ya enggak? Kan ini kita kurangi dulu ke sini. 1012x dikurangi x berarti tinggal 1011x. Nah, awalnya 1011x. 1011x berarti x-nya tadi 2023 kan. Nah, sekarang x-nya diubah jadi 1011-nya. 2023x dikurangi x berarti kan tinggal 2022 kali x. Nah, x-nya tadi 1011. Jadi 1011 kali 2022. Nah, itu buat mempergampang hitungan lah. Terus 1011 kali 2022 itu 3 kali berapa ya? Tiga kali 6 atau langsung aja ya? Oh ya, tapi ini banyaknya ding, banyaknya beda semuanya. Gak usah kita cari dulu banyaknya. Nah, banyaknya itu ada segini, 1011 kali 2022. Banyaknya kasus yang beda semua. Nah, kalau kita lihat yang di atas, ini kasus yang beda semua menyumbang 6 permutasi. Padahal kita cuma perlu ambil 1 doang. Berarti kita bagi dengan 6. Jadi yang memenuhi itu ada 1011 dikali 2022 dibagi 6 sama dengan 1011 kali 2022 bagi 6. Ini bisa dicoret-coret, nanti dapat hasilnya 340707. Terus tinggal dijumlah dengan yang tadi kan 1012 tambah 1012 sama dengan 341719. Nah, ini jawaban akhirnya. Jadi kita bagi 3 kasus. Ketika sama semua, terus ketika ada 2 yang sama, nanti dibagi 3. Banyaknya ada 2 yang sama, itu kita bagi 3. Karena kita ambil 1 doang. Terus banyak yang beda semua, kita bagi dengan 6. Jadi totalnya 341719. Sebenarnya bisa juga kalau mau ngulinya yang brutal, L-nya sama dengan 0, dapat berapa, L-nya sama dengan 1, L-nya sama dengan 2, dan seterusnya sampai L-nya sama dengan 674. Tapi kan gila capek banget. Pasti brutal banget. Daripada nguli, bisa pakai bagi kasus seperti ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? (10.40) masih setengah jam. Berikutnya ada PHP, prinsip sarang merpati, General Principle. Intinya, kalau ada N+1 merpati yang dimasukkan ke dalam N sangkar, maka ada minimal 1 sangkar yang ditempati oleh setidaknya 2 merpati. Maka pasti ada. Terus teorema yang lain, teorema 1.6, kalau ada K merpati yang dimasukkan ke dalam N sangkar merpati dengan K-nya lebih dari N, maka paling sedikit terdapat 1 sangkar yang, nah ini secara umumnya ya, secara umumnya K-nya bebas, yang penting kalau K-nya lebih dari N, maka pasti juga ada 1 sangkar yang ditempati oleh setidaknya 2 merpati.
Ini lebih ke perumuman aja. Sebenarnya sama. Nah, kasus yang lain, kalau ada setidaknya M kali N plus 1 burung yang dimasukkan ke dalam N sangkar, maka ada satu sangkar yang berisi setidaknya M plus 1 burung. Contohnya, kalau sangkarnya 5, terus M-nya 3, berarti ada 16 burung. Nah, kalau ada 16 burung, 16 ini 3 kali 5, plus 1, maka ada satu sangkar, ada minimal satu sangkar, pasti ada, yang berisi setidaknya 3 plus 1 burung. Yaitu 4. Terus, ini yang lebih umum lagi. Kalau M merpati ditempatkan pada N sangkar dengan M lebih dari N, maka terdapat paling sedikit satu sangkar yang berisi paling sedikit M bagi N sel merpati. Ini tuh sel, fungsi sel. Jadi udah pernah aku bahas belum ya? Ini floor. Tapi di kelas harusnya juga udah dapat. Kalau sel dibagi dulu terus dibulatkan ke atas. Walaupun hasilnya 5,001, tapi nanti kalau di sel ini hasilnya 6. Begitu pula kalau floor, walaupun hasilnya 5,999, ini kalau di floor hasilnya 5. Kalau M merpati ditempatkan pada N sangkar dengan M lebih dari N, maka terdapat paling sedikit satu sangkar yang berisi paling banyak M bagi N merpati. Bedanya ini paling sedikit, ini paling banyak. Contoh, berapa banyak orang minimal dalam satu ruangan yang diperlukan sehingga pasti terdapat 2 orang yang memiliki tanggal lahir termasuk kabisat 29 Februari yang sama. Solusinya ya dengan memperhitungkan tahun kabisatnya. Tahun ini tahun kabisat kan, terdapat tanggal 29 Februari. Dalam satu tahun berarti ada 366 hari, ada 366 kemungkinan. Nah, kasus terburuknya, worst case-nya, itu satu ruangannya ada 366 orang, tapi beda semua tanggal lahirnya. Nah, supaya bisa diatasi, supaya kasus terburuknya bisa diatasi, tetap terpenuhi, maka perlu ditambah satu lagi. Jadi, solusi dari PHP itu worst case ditambah 1. Berarti ada 367 orang. Contoh lain, kalau ada himpunan A yang terdiri atas 20 bilangan yang diambil dari himpunan 1, 4, 7, 10, dan seterusnya sampai 100, buktikan bahwa setidaknya ada 2 bilangan yang dipilih dari A berjumlah 104. Nah, ini kan polanya itu 3N-2. N-nya mulai dari 1. Atau bisa juga 3N plus 1, N-nya mulai dari 0. Bebas. Dengan N-nya dari 1 sampai 34. Nah, kalau AI dan AJ-nya 2 bilangan yang dipilih dari S yang memiliki jumlah 10, maka diperoleh 3I-2 tambah 3J-2 sama dengan 104 jika dan hanya jika 3 kali I tambah J sama dengan 108. Jadi min 4-nya dipindah ke kanan. Jika dan hanya jika I plus J-nya sama dengan 36. Nah, sebenarnya pernyataan soal ekuivalen dengan menunjukkan terdapat 20 bilangan yang kalau dipilih dari 1 sampai 34, itu jumlahnya adalah 36. Ya udah tinggal di partisi aja kan. Dari 1, 18, 1 sama 18 nggak punya teman. Terus 2 ada sama 34. Jadi kita partisi yang
himpunan-himpunan yang angkanya bisa menciptakan 36. Jadi kalau diambil yang ini semua, ini sampai ini, itu belum ada pasangan yang jumlahnya adalah 36. Jadi gampangnya kayak gitu. Kita bikin sangkar-sangkar yang kalau diambil satu-satu masing-masing sangkarnya itu belum ada angka yang kalau dijumlahkan hasilnya 36. Nah, jadi didapat jumlahnya ada 16 pasang bilangan yang berjumlah 36. Terus ada 2 pasang yang tidak berjumlah 36. Nah, berarti kan worst case-nya keambil di sini 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Totalnya ada 18 bilangan yang kita ambil tapi belum menciptakan jumlahan 36. Nah, sebenarnya kalau kita ambil satu lagi aja, bebas yang mana, itu pasti ada pasangan yang jumlahnya 36. Jadi sebenarnya 19 aja udah cukup, apalagi 20, pasti lebih dari cukup. Ada yang mau coba? Yang bagus, ini lumayan. Ini gampang lah. Ini lumayan. Ini lumayan. Ini gampang. Banyak soal bagus sih sebenarnya. Ya, yang ini buat pengayaan aja lah. Karena nggak cukup kayaknya waktunya. Ini nomor 134 dulu. 134 ada yang mau nyoba nggak? Sampai jam 10.55. 10.55. Atau ada soal yang belum jelas, misal nomor 1. Nomor 1 itu diberikan himpunan S, elemen Z positif, berarti bilangan asli, tak kosong, dengan banyaknya S atau jumlah, banyaknya anggota dari S itu sama dengan N. Nah, jadi kita nyari banyaknya anggota S terkecil, N terkecil, sehingga terdapat 2 elemen dengan sisa bagi yang sama terhadap 69. Jadi modulnya tuh sama. Misalnya kalau aku ambil S sama dengan 3, 5, sama 72 misalnya. Nah, 3 ini bersisa 3 modulo 69, terus 5 ini bersisa 5, ini 72 bersisa 3. Nah, ini udah ada dua elemen yang sisa baginya sama terhadap 69, modulo 69. Berarti udah terpenuhi. Tapi apakah kalau kita cuma ngambil 3 doang pasti terpenuhi? Jelas tidak, karena banyak banget kemungkinan sisa bagi terhadap 69. Nah, worst case-nya berapa, terus solusinya berapa, bisa dicoba. Nomor 3 bisa bagi kasus. Nomor 4 bisa bikin sangkar-sangkar kayak yang tadi, contoh yang tadi. 1, 3, 4 ada yang mau nyoba dulu?
Yuk, 1, 3, 4. Ini masih gampang. Nomor 2 gampang banget, jadi gue tinggal aja. Oh iya, aku lupa absen. Bentar ya. Sama apa ya? Nanti jangan lupa absen yang si formnya. Ya udah absen di form aja lah. Di deskripsi grup. Ada yang mau nyoba? Aduh, bentar lagi ya. Kita coba nomor 1 ya. Tentukan nilai n terkecil sehingga terdapat 2 elemen dengan sisa bagi yang sama. Oh ya, kalau dipikir-pikir gampang sih ternyata. Jadi worst case-nya itu ketika kita ambil 69 elemen, yaitu elemen-elemen dengan misal A1-nya itu bersisa 0 modulo 69. Ini bebas kan A1-nya berapa, yang penting sisanya tuh 0. Terus A2-nya sisanya 1, A3-nya sisanya 2, dan seterusnya. Sampai A69 itu sisanya 68 modulo 69. Nah, kasus modulo 69 itu kan juga cuma ada 69 dari 0 sampai 68. Ini udah mencakup semua kasus, udah berbeda semua. Jadi kalau kita ambil satu lagi solusinya, kalau kita ambil satu lagi, entah itu
angka berapapun, sisanya berapapun, pasti ada 2 elemen dengan sisa bagi yang sama. 69 tambah 1 sama dengan 70. Udah, ini doang. Ternyata. Yang nomor 2 itu juga gampang. Terus nomor 3. Ini nomor 3 yang lumayan tricky. Contohnya kalau ada 4 orang deh. 4 orang. Beberapa di antaranya berjabat tangan. Berarti bisa 1 yang berjabat tangan, 2 yang berjabat tangan, 3 atau 0 atau 4. Nah, kalau misal ada 4 orang itu berjabat tangan semua, atau gimana ya? 4 orang itu dari 1, 2, 3, 4. Orang pertama berjabat tangan dengan 2 orang. Terus ini 3 orang. Ini 0. Tapi belum tentu sih. Gimana ya? Kalau enggak langsung kita bagi kasus saja. Sebenarnya bagi kasusnya itu lebih gampang. Karena kasusnya ada yang bersalaman, berjabat tangan dengan semua orang. Terus kasus kedua, tidak ada yang bersalaman dengan semua orang. Nah, ini baru lebih kelihatan. Kalau dari 4 orang tadi ya, misalnya 4 orang tadi, ada yang bersalaman dengan semua orang. Berarti ada minimal 1 orang yang bersalaman dengan semua orang. Berarti bisa 1, 2, 3, atau 4. Nah, kemungkinan jumlah jabat tangannya berarti kan kalau enggak 1, 2, atau 3. Cuman 3 doang. Kenapa? Karena ada 1 orang yang bersalaman dengan semua orang yang mengakibatkan orang-orang yang lain tuh minimal jabat tangan 1 kali. Maksimal ya 3. Nggak mungkin jabat tangan sama dirinya sendiri kan. Maksimal ya N-1. Berarti kemungkinan kasusnya, kemungkinan jabat tangannya, jumlah jabat tangannya itu ada 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N-1. Ada N-1 kasus. Nah, karena ada N orang, padahal cuma ada N-1 kasus, pasti setidaknya ada 2 orang yang jumlah jabat tangannya sama. Kasus selesai. Kayak yang ini kan, ada 3 kemungkinan. Tapi ada, dari 3 kasus itu ada 4 orang. Berarti ya pasti selesai. Udah kelihatan lah. Terus, kalau tidak ada yang bersalaman dengan semua orang, tidak ada yang bersalaman dengan semua orang. Berarti jumlah jabat tangannya nggak ada yang N-1. Misalkan tadi 4 orang ya. Berarti kemungkinannya cuma 0, 1, atau 2. Nggak ada yang 3. Kenapa? Karena nggak ada yang bersalaman dengan semua orang. Kalau ada yang jabat tangannya 3, yang jumlah jabat tangannya 3, berarti dia bersalaman dengan semua orang. Sama, tinggal diganti dikit kan, 0, 1, 2, dan seterusnya sampai N-2. Totalnya juga ada N-1 kasus. Kasus terpenuhi. Karena ada N orang, kalau di UTS kalian perlu tetap tambahin ya, tetap tambahin penjelasan kenapa bisa gini, terus kesimpulannya apa, terus ya udah kenapa sama kesimpulannya apa. Nomor 4. Ini sebenarnya gampang juga. Terdapat 2 bilangan di S yang jumlahnya 2N+1. Sama kayak yang tadi kita bikin sangkar-sangkar.
yang jumlahnya itu ini dari ini ya, sangkar-sangkar dari himpunan yang besar. Terus kita ambil N+1 dari himpunan yang besar ini buat dijadikan himpunan S. Kan gitu kan. Jadi kalau kita bikin sangkar-sangkarnya ada 1 sama 2N yang jumlahnya 2N+1 ya. 2 sama 2N-1, 3 sama 2N-2 dan seterusnya sampai N sama N+1. Gini kan. Nah ini totalnya cuman ada N kasus doang, ada N sangkar doang. Padahal kita ambilnya N+1. Nah, kalian kalau di UTS perlu pakai penjelasan juga. Karena cuman ada N sangkar dan N+1 yang kita ambil by PHP dengan prinsip sarang merpati, maka terdapat 2 bilangan di S yang jumlahnya 2N+1. Jadi apa ya, kalau di UTS kalian nulisnya harus jelas. Tapi karena ini aku buru-buru waktunya, aku tulis gini aja. Terus yang kasus kedua, selisihnya N. Sebenarnya sama caranya. Kita tinggal bikin pasangan-pasangan yang selisihnya N. N-1, 2N-2 dengan N-2, dan seterusnya. Terus N dengan N+1 dengan 1. Nah ini jumlahnya juga ada banyak N. BPHP terbukti. Terus yang B, nah yang B ini lumayan tricky. Yang 4B, tulis di bawah aja lah. Tunjukkan bahwa terdapat A, B elemen S dengan A tidak sama dengan B dan memenuhi A habis membagi B. Nah ini bagi kasusnya bisa pakai bagi kasus seperti ini. Bikin sangkar-sangkar yang berbentuk 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Jadi bentuknya 2 pangkat K kali 1. Terus 2 pangkat K kali 3. Berarti 3, 6, 12. 2 pangkat K kali 5. Pokoknya yang kali-kali yang ganjil-ganjil lah. Supaya nggak ada yang beririsan. Dan seterusnya sampai 2 pangkat K kali 2N-3 sama 2 pangkat K kali 2N-1. Kan 5, 10, 20, dan seterusnya. Yang ini 7, 14, 28, dan seterusnya. Ini cuma 2N-3 doang yang memenuhi. Terus yang ini 2N-1 doang yang memenuhi. Jadi sangkar-sangkarnya kayak gini bentuknya. Terus tunjukkan bahwa terdapat A, B dan memenuhi A habis bagi B. Berarti kan ini semua kalau kita ambil 2 sangkar di sini pasti A habis bagi B. Misalnya 2 sama 16. 2 habis bagi 16. Yang ini 3 sama 24, 3 habis bagi 24. 5 habis bagi 10 dan seterusnya. Nah, karena dari sini sampai sini itu dari 1 sampai 2N-1. Ini ada N sangkar. Nah, worst case-nya kita ambil di sini 1 semuanya, 1. Nah, itu baru ada N bilangan. Baru ada N bilangan yang nggak ada yang apa ya, yang habis membagi. Nggak ada A, B yang memenuhi A habis membagi B. Nah, kalau kita ambil satu lagi yang manapun terserah, berarti ada 1 sangkar yang terambil 2 bilangan. Jadi
kalian jelasin juga by PHP apa namanya, kalau diambil N doang nanti belum ada yang memenuhi A, B membagi B. Terus kalau diambil N plus 1 pasti ada yang memenuhi A, B membagi B. Kalian juga jelasin juga di setiap sangkar ini pasti A, B-nya ambil aja A-nya yang kurang dari B. Nah, pasti A-nya habis membagi B. Karena kan kita konstruksinya seperti ini. Aduh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nomor 5 gampang, 6 sampai 13. Mungkin aku bahas satu lagi nomor 6 deh. Terakhir. Tunjukkan bahwa untuk sebarang 10 titik yang terletak pada suatu persegi dengan panjang 3 cm, terdapat 2 titik dengan jarak maksimal akar 2 cm. Berarti kita bikin aja suatu persegi dengan panjang 3 cm. Kita bagi perseginya menjadi 9 bagian. Menjadi masing-masing 1 cm. Ini kan. Jadi ini 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, kalau diperhatikan, mau dimanapun kita naruh 2 titik di satu kotak. Jadi kayak di dalam per kotaknya itu jarak maksimalnya adalah akar 2 cm. Misal kita mau naruh 2 kotak di sini, ini jaraknya pasti kurang dari akar 2. Jadi karena ada 9 bagian, 9 kotak, yang setiap kotaknya tuh masing-masing kalau kita naruh 2 titik di sana, pasti jaraknya kurang dari akar 2 cm. Nah, karena kita punya 10 titik, pasti ada, penjelasannya tuh pasti ada satu kotak yang terisi 2 titik. Nah, by PHP. Nah, terus kalian jelasin juga, karena ada yang terisi 2 titik, padahal satu kotaknya itu kurang dari akar 2 cm, kurang dari sama dengan, maka ada 2 titik yang jaraknya kurang dari akar 2. Kurang dari sama dengan akar 2 cm. Nah, jadi PHP itu lebih ke pinter-pinter kalian cara konstruksinya gimana, cara konstruksi kasusnya. Nah, ini tadi worst case-nya masing-masing, bukan worst case sih, tapi langsung by PHP aja dapat ini sih. Kalau worst case tuh berapa, kalau yang ditanya berapa titik supaya ada 2 titik dengan jarak maksimal akar 2 cm. Nah, itu baru kita nyari worst case-nya. Tapi kalau udah diketahui 10 titiknya, ya kita langsung tunjukkan aja. Nomor 7 juga sama. Ada segitiga sama sisi panjang 2 cm. Terus ada 5 titik. Berarti gimana caranya kita bisa bikin segitiga sama sisi kita ubah menjadi 4 bagian. Nah, caranya kayak gini. Nah, kalian bagi bagiannya 4 kayak gini. Ini buat nomor 7. Nanti tinggal diotak-atik dikit lah. Oke, mungkin nomor 8 sampai 13-nya buat pengayaan. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak?
Terus kalau mau nyoba soalnya, terus mau koreksi, boleh banget. Bisa kirim di grup atau kirim BC. Gak usah malu-malu. Apalagi takut, gak usah takut lah. Terus, apa ya? Semangat UTS juga, selamat belajar, selamat berjuang. Semoga dapat hasil yang terbaik sesuai usaha kalian. Jadi maksimalkan usahanya biar dapat hasil yang setara dengan usaha kalian. Mungkin itu dulu buat hari ini. Kalau nggak ada yang dipertanyakan, kalau misal ada yang mau ditanyakan, PC juga boleh banget. Di luar waktu itu nggak masalah, nggak harus di tutorialnya. Kapanpun kalian butuh bantuan, bilang aja. Terus, udah sih. Mungkin kita akhiri dulu pertemuan pada siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.